فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, baca Bu. 31 1 sampai 4 6. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Bu, mengandung hikmah enggak? Bu, jujur. Siapa ibu yang hari ini belum bisa baca Al-Quran 1 juz per hari? Angkat tangan. 1 juz per hari, angkat tangan. Sebelum dihisap di padang mahsyar, kita hisap dulu di Al-Bina. Pertanyaan, hidup 1 hari berapa jam? 24 jam. Ibu tidur cukup enggak 6 jam? 24 jam kurang 6 jam berapa? 18. Ibu memasak, belanja segala macam 6 jam, tinggal 12 jam. 12 jam ibu ngaji 6 jam. Ngaji gini ta'lim maksudnya. Tinggal 6 jam. 6 jam bercanda dengan anak suami 4 jam, ada 2 jam lagi. Baca Quran 1 juz cuma 1 jam. Caranya, ibu tahu caranya. Habis subuh kan ini jam 4:07. Habis subuh sampai menjelang jam 6 itu masih ada 1 jam setengah. Kemana ibu hari itu? Ngurus anak 1 jam setengah, banyak-banyak anaknya Bu. Baik, habis subuh ibu ngurus anak, saya terima sementara. Ya, pembelaan diri saya terima, ibarat di pengadilan. Ya. Saya jawab, oh saya tidak punya supir Pak, ngantar anak sekolah. Bagus, pulang ke rumah jam 8. Jam 8 sampai jam 10 ngapain di rumah? Masak. Baik, saya maafkan ibu teruskan aja. Saya akomodir dulu keluhan ibu sampai meninggal nanti. Ya, oke ya. Habis zuhur asar, habis maghrib mengapain ibu? Ada waktu kan? Habis isya jam 7 kurang 5 sampai jam 8 jam 9 baru tidur. 2 jam ke depan, 1 jam bercanda dengan suami. Kurang lama bercanda 1 jam. 1 jam, 1,5 jam. Ba'da maghrib sampai isya, tapi ibu izin sama suami, Mas mohon maaf, Mas mau makan sekarang atau habis isya? Kenapa? Kalau Mas mau makan sekarang, saya temani, saya izin nanti ya habis isya membaca Al-Quran 1 juz. Bisa? Kita mulai nanti malam? Bisa? Ibu tahu keuntungan baca Al-Quran itu, sudah sering saya katakan. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, di padang mahsyar diberikan ketenangan. Begitu ibu dimasukkan dalam kubur, pertanyaan, man rabbuka man nabiyuka. Ada satu makhluk akan datang. Jangan takut, aku dulu yang engkau baca. Jangan takut, aku dulu yang engkau sedekahkan. Jangan takut, aku yang dulu sering bangun malam. Oh bapak sedekah nggak bisa karena gaji kecil. Bagus, saya maklum. Pak, saya nggak bisa tahajud, termati kambuh, silakan. Baca Quran tidak merugikan, tidak mengganggu orang, menguntungkan, tanpa biaya. Satu-satunya ibadah yang praktis, pahalanya besar, tanpa biaya, tanpa menyita waktu, hanya membaca Al-Quran. Bun. Ibu tahu di mana penghafal Al-Quran terbesar di dunia? Ada 2 negara. Ibu tahu di mana? Palestina dengan Kashmir. Penghafal Al-Quran paling banyak di dunia, Palestina yang di atas mereka bom dari Israel, Kashmir yang di atas kepala mereka rudal peluru dari India. Semakin dibom semakin rajin baca Quran. Jadi satu-satunya cara, Jakarta ini harus dibom dulu, baru baca Quran kembali, baru kompak kita. Kalau nggak dibom nggak kompak. Kalau nggak dihina Ahok Al-Quran itu, nggak ada yang membela Al-Quran. Masih syukur ada yang menghina rupanya ya. Baru sadar orang surat 5 ayat 51. Kalau nggak diangkat Ahok di Pulau Seribu, nggak sadar orang bahwa surat 551 itu pasti hukum Allah. Jadi ada hikmahnya Al-Quran dihina itu. Saya tidak mengatakan untung, tapi hikmah. Beda untung dengan hikmah. Kalau untung berarti bersyukur kita dihina Quran. Kalau hikmah kita belajar dari peristiwa. Itulah hikmah. Bisa mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa penghinaan oleh Ahok. Pakai kol-kolah lagi Ahok. Subhanallah.